Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Balok, kita persilahkan. Baik, suara saya terdengar jelas? Jelas, Romo. Ya, jelas. Baik. Ya, kita akan membahas tema asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ya. Bacaan ini sebetulnya ada dalam misa pada hari Minggu ini. Ya. Tapi kalau Injilnya Injil yang singkat, bacaan ini dilewat gitu ya. Tapi sebetulnya masuk dalam perikop bacaan misa hari ini. Ya. Tapi karena terlalu panjang, biasanya yang diambil yang bagian awal dan akhir, bagian ini dilewat. Tapi memang karena panjang ya, lalu juga bisa dibuat 2 tema sebetulnya. Baik. Apakah bisa ditampilkan itunya bacaannya atau tidak? Atau memang tidak disiapkan ya? Atau biasa saja? Kalau ditampilkan bisa kita baca sama-sama. Tapi kalau tidak ditampilkan ya tidak apa-apa ya. Baik. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya harap semuanya di depannya ada kitab suci ya, sehingga kita bisa membahasnya bersama-sama ya, sambil membaca dari kitab suci atau apalah di gadget yang bacaan ini ya. Diambil dari Markus 5, 24 sampai 33 ya. Itu apa tingkatnya itu yang 20 berapa? Ya 24 sampai 34 ya sebenarnya. Ya 34. Prolognya begini ya. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh ya. Ungkapan ini lahir dari iman ya. Iman dari wanita yang sakit pendarahan ya, tidak sembuh-sembuh, lalu dia punya iman seperti ini ya. Iman yang tumbuh dari penderitaan, dari pengalaman sakit ya. Bayangkan wanita itu sudah sakit cukup lama ya, 12 tahun ya. Jadi iman itu tumbuhnya bukan hanya begitu saja, tapi tumbuh dari pengalaman lebih-lebih pengalaman penderitaan karena sakit ya. Lalu imannya itu tidak saja secara teori, tapi juga secara pengalaman. Artinya apa? Dia sudah berusaha berobat kemana-mana ya, lewat medis ya, lewat tabib gitu ya. Jadi bukan asal-asalan gitu ya. Ada orang yang kadang-kadang kan pergi ke dukun, pergi ke orang pintar gitu ya, orang kiri ya, belum pergi ke dokter nah, gitu ya. Jadi wanita ini berobat secara medis ya. Medis zaman dulu mungkin ya para tabib itu ya, ya para dokter lah artinya ya. Lalu dari wanita ini ada usaha ya, dan dikatakan usaha untuk mendekati Yesus, untuk menjamah Yesus ya. Kita tahu pada waktu itu Yesus itu dikerumuni orang banyak ya. Yesus tidak seorang diri ya, dikerumuni orang banyak, dan pasti yang ngerumuni Yesus umumnya kan ya mungkin kaum laki-laki gitu ya. Kalau dikatakan Yesus memberi makan 50.000 orang laki-laki, nah kadang-kadang tidak disebut tuh wanita, anak-anak. Jangan-jangan yang suka berbondong-bondong itu mengerumuni Yesus itu ya laki-laki. Bayangkan dia wanita berdesak-desakan di antara kaum laki-laki, sakit lagi ya. Sakit itu berarti apa? Menunjukkan tubuhnya lemah berarti ya. Ya, sakit pendarahan ya. Nah, itu ada usaha yang mati-matiannya berdesak-desakan banyak orang ya. Tapi berkat usahanya, berkat imannya, maka dia berhasil, dia sembuh ya. Itu ya, itu prolog ya dari judulnya ya. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nanti saya tolong dikasih tahu ya kalau waktunya sudah Baik, pas Romo. ya. Itu
Nah, sekarang kita lihat ayat per ayat ya. Ayat 24. Kalau ada yang di depannya di kitab suci boleh dibaca ayat 24. Siapa yang mau membantu saya? Bisa? Tidak ada yang membaca, tidak ada yang membaca kitab suci. Romo deh yang baca. Hah? Ya, makanya kalau ada tampilannya lebih enak ya, sehingga kita bisa membaca semua. Kalau saya lupa ngasih tahu bahwa harusnya ditampilkan ayat ini sehingga semua orang bisa baca ya. Baik, dikatakan lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Itu akan ini yang ingin menjelaskan situasinya ya. Situasinya Yesus dikelilingi orang banyak berdesak-desakan sambil berjalan berbondong-bondong karena dia mau pergi ke rumah Yairus ya, ke rumah kepala rumah ibadat ya, untuk menyembuhkan anaknya karena ayahnya minta bahwa Yesus suruh diminta datang untuk menyembuhkan anak itu. Itu situasinya ya. Orang banyak mengerumuni Yesus berjalan bersama berbondong-bondong. Lalu dikatakan ayat 25 apa? Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan ya. Menderita pendarahan ya. Perempuan di antara kaum laki-laki yang berbondong-bondong ya, itu ya. Ya, karena kalau memang tidak disebut sih artinya, tapi biasanya ya kalau setiap pengalaman Yesus dengan orang banyak selalu yang disebutkan itu kaum laki-laki memberi makan 50.000 5.000 orang, 4.000 orang. Dikatakan itu laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pasti ya yang mengikuti Yesus yang sering berpergian ya pasti laki-laki kan gitu ya. Perempuan di antara kaum laki-laki yang berbondong-bondong. Sakit 12 tahun pendarahan. Bayangkan kalau orang sakit kan harusnya kan di rumah sakit, harusnya di rumah berbaring, ya kan? Ya. Apalagi ini sakit pendarahan ya. Darahnya keluar terus-menerus pasti bikin lemah ya. Lemah dan juga mungkin dia agak malu ya. Sakit pendarahan kan berhubungan dengan kewanitaan gitu ya. Kalau diungkapkan penyakitnya di antara orang banyak pasti dia malu ya. Itu ya. Jadi situasinya seperti itu ya. Ya. Di hadapan orang banyak, ya dia wanita, dia sakit pendarahan, ya pasti juga pada waktu itu sakitnya juga mungkin parah gitu ya. Situasinya lemah dan juga mungkin dia secara sosial malu gitu ya. Itu situasinya ya. Ayat 26 kita lihat. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Wanita ini berusaha ya. Dia berusaha berobat ya, ke tabib, ke dokter ya. Jadi dia tidak hanya berpangku tangan saja ya. Dia berusaha ya. Tapi dikatakan tidak sembuh ya. Lalu dikatakan malah lebih parah keadaannya. Ya, diobati bukannya tambah sembuh, makin tambah parah. Bisa jadi obatnya salah, diagnosisnya salah, sehingga dia bertambah parah sakitnya. Dan dia kan sudah 12 tahun ya. Seperti orang yang kalau sakit kanker atau sakit apa kan selalu berusaha ya. Berusaha ya ada yang sembuh, ada juga dapat mujizat, ada yang parah artinya tidak bisa disembuhkan, tapi juga ada yang bisa sembuh ya kalau kuasa Tuhan menghendaki ya. Itu. Tapi yang penting berusaha ya, orang itu berusaha, wanita itu berusaha ya. Ingin disembuhkan ya. Apapun dia lakukan supaya penyakitnya sembuh ya. Lalu dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, dalam masa sakitnya itu dia mendengar, wah ada nabi agung, ada tabib agung. Siapa? Yesus dari Nazaret yang kabarnya bisa menyembuhkan banyak penyakit.
yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berkata-kata, yang timpang, yang lumpuh bisa berjalan. Inilah dia, Yesus itu. Ya. Dia sudah mendengar, ya. Ya. Dan dari pendengaran itu timbullah iman. Ya. Wah, kalau itu tabib agung yang bisa menyembuhkan dan kabarnya memang sudah banyak mujizat, orang-orang disembuhkan, saya ingin mencobanya. Ya. Saya ingin datang, ya. Tapi mungkin kan saya tidak dikenal, saya kan wanita, punya penyakit yang dalam tanda kutip malu. Wah, gimana ya? Ya sudah, saya percaya saja, ya. Saya akan datang diam-diam, akan menjamah juga, ya. Dia beriman, ya, dalam hal ini, ya. Iman yang timbul dari pendengaran, ya. Dan dia mendengar kabar tentang Yesus itu, anak Daud itu, ya. Lalu dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, itu imannya, ya. Jadi dia sebelum melakukannya, dia sudah beriman. Asal ku jamah saja jubahnya, jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini, ya. Beriman, ya, itu yang menentukan. Kita lihat, Yesus berdesak-desakan, didesak-desak banyak orang. Jangankan yang menjamah jubahnya, yang berdesak-desakan, yang pegang tubuh Yesus, itu pasti banyak, ya, yang menempel tubuhnya dengan tubuh Yesus, karena di sana berdesak-desakan. Dan tidak ada pengaruh apa-apa, gitu, ya, pada orang-orang itu, ya. Ya. Tapi ketika wanita itu dalam hatinya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, itu bedanya, ya. Ya. Orang yang berdesak-desakan, tidak ada pengaruh apa-apanya, berdempetan dengan Yesus, bersentuhan dengan Yesus, nggak ada apa-apanya. Tapi wanita ini punya iman, ya, asal ku jamah saja jubahnya, ya, jubahnya, aku akan sembuh. Ya, dan itu dilakukan, ya. Lalu dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh, ya. Ya, badannya sudah sembuh dari penyakitnya, ya. Tuh. Ternyata imannya itu membuahkan hasil. Ya. Ya. Dia beriman, dia berusaha melakukan imannya itu, datang kepada Yesus, menjamah jubahnya. Dan hasilnya dia sembuh. Tuh, ya. Itu prosesnya, ya. Banyak orang mungkin berdesak-desakan dengan Yesus. Banyak orang mungkin dekat dengan Yesus. Banyak orang nempel dengan Tuhan Yesus, tapi nggak ada pengaruh apa-apa, gitu, ya. Orang banyak itu nggak ada pengaruhnya, artinya nggak ada mujizat yang terjadi. Tapi wanita yang beriman ini merasakan dahsyatnya, ya, kuasa Tuhan itu, ya. Ya. Ketika itu juga dia sembuh, ya. Ayat 29, ya. Lalu dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Itu hebatnya Tuhan. Ketika ada orang yang hatinya percaya kepadanya, menyerahkan diri, ya, pada kuasanya, Tuhan merasa. Ya, ya. Dia didesak-desak banyak orang, ya nggak ada rasanya apa-apa, karena orang itu ya nggak ada percaya apa-apa. Tapi ketika ada hati, lalu ada sentuhan, ya, yang melibatkan seluruh diri orang itu, sehingga orang itu mau, kalau asal berhasil menjamah jubahnya, aku akan sembuh, dan ternyata dia sembuh, ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan. Lalu Tuhan Yesus merasa. Itu pentingnya hati, ya. Makanya komunikasi itu harusnya lewat hati, lewat jiwa, ya. Ya, tidak hanya omongan, tidak hanya ritual, ya bisa aja puji-puji Tuhan, tapi hatinya jauh, ya. Percuma mereka beribadah kepada aku karena hatinya jauh, ya. Tapi kalau hatinya dekat, ya, merintih pada Tuhan, mohon pada Tuhan, Tuhan itu merasa, ya.
ada hati yang mengharapkan pertolongan, ada orang yang mengharapkan kesembuhan. Tuh ya. Jadi Yesus merasa. Lalu dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya. Tuh. Nah, murid-murid menjawab, ya itu. Yesus melihat kedalaman, tapi murid-murid melihat apa yang ada di mata gitu ya. Ya, murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang berdesak-desakan dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku ya. Itu kan artinya secara logika ya. Lu kan lihat ya, orang berdesak-desakan ya. Masa bertanya siapa yang menjamah itu? Kan pertanyaan tidak logis gitu ya. Itu artinya kalau ada perbedaan antara sesuatu yang dalam sama sesuatu yang biasa-biasa ya. Orang murid yang melihatnya ya kita selalu aja gitu yang apa yang bisa dilihat oleh mata ya. Ya tidak merasakan apa yang terjadi dalam kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan ya. Tuh, ya. Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapakah yang melakukan itu ya. Yesus ingin tahu siapa orang itu ya. Mungkin Yesus sudah juga tahu sih karena dia Tuhan, tapi ada maksud tertentu mengapa Yesus ingin ya ketemu, berjumpa, bercakap-cakap dengan wanita itu. Nanti kita tahu gunanya untuk apa? Untuk menguatkan si wanita itu. Ya. Sebetulnya sih kalau itu ya Yesus sudah bisa tahu ya. Tapi secara alamiah ya berjalan seperti ini ya. Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu ya. Tuh. Karena begitu banyaknya orang ya, berbondong-bondong, berdesak-desak, ya secara itu maka para murid juga tidak tahu ketika wanita itu menjamah jubah Yesus, makanya mereka juga bertanya, ya siapa orang itu kan banyak orang kan gitu ya. Nah, lalu Yesus memperhatikan siapa ini orang ini ya. Perempuan itu yang takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi ya, apa yang terjadi ya. Lalu dia tersungkur di depan Yesus ya dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi ya. Tuh. Perempuan itu akhirnya ya ketahuan ya, walaupun dia sembunyi-sembunyi ya ini ketahuan ya. Tapi dalam ini ketahuan yang benar ya. Ya karena dia ketahuan dia takut gemetar karena mengetahui apa yang terjadi atas dirinya bahwa dirinya sembuh ya. Lalu ya dia tampil tersungkur di depan kaki Yesus lalu menceritakan segala sesuatu. Ya kalau sudah ketahuan kepalang basah ya dia cerita apa yang terjadi pada dirinya, bahwa dia sakit pendarahan sudah berapa lama, saya sudah berobat tidak sembuh-sembuh, sekarang dengan menjamah jubahmu saya menjadi sembuh. Ya. Diceritakan dari A sampai Z ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ya. Nah, ini penguatannya nih, hal yang energi positif yang diberikan kepada si perempuan itu. Ya. Ya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ini ada dua kalau dilihat dari kalimat ini ya. Pertama, imannya menyelamatkan dia. Sebenarnya ini bukan hanya menyelamatkan secara duniawi, tapi secara ilahi ya. Dia selamat ya karena percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua, karena imannya penyakitnya sembuh, ya. Sembuhlah dari penyakit. Ya. Itu ya. Iman itu menentukan kesembuhan ya. Ya. Orang kuasa ya gini ya, Yesus itu berkuasa ya, dia Tuhan, tapi kuasa itu tidak akan keluar kalau kita tidak mengimaninya gitu ya. Kita lihat ketika Yesus di Nazaret di kampung halamannya dikatakan tidak banyak dia melakukan mujizat, mungkin hanya sedikit sekali. Karena apa? Karena orang-orang di Nazaret sekampungnya itu tidak percaya kepada dia ya. Jadi iman itu menentukan kuasa Tuhan itu bisa hadir, bisa terwujud ya. Ya. Jadi biarpun Tuhan Maha Kuasa, kalau kita tidak beriman ya nggak ada faedah juga gitu. Lalu iman juga menentukan keselamatan. Maka dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita kan hidup tidak hanya ingin sembuh
dari penyakit fisik saja, tapi juga ingin selamat dari untuk hidup bahagia bersama Allah di surga. Ya. Selamat jiwa, ya, selamat seluruh diri kita selamat. Ya. Kita tidak hanya ingin sembuh secara fisik, tapi nanti kalau kita celaka masuk neraka juga percuma. Tapi kalau kita ingin sembuh juga, ya ingin ya makmur juga bolehlah Tuhan, ingin kelimpahan juga boleh, tapi yang lebih utama nama kita terdaftar di surga. Ya. Kita boleh selamat. Ya. Itu tujuan sejati hidup kita. Ya. Ya, ingin selamat hidup bersama Tuhan, ya, di surga nanti. Ya, itu kerinduan manusia. Ya. Jadi kesimpulannya dari ini semua, situasi apapun, ya, dikatakan tadi wanita itu menderita pendarahan 12 tahun. Ya. Lebih-lebih sekarang, ya, situasi kita apa? COVID-19. Ya. COVID-19 itu menyerang siapa aja, nggak pandang bulu, ya, yang kaya, yang miskin, yang dokter, yang tidak dokter, yang siapapun kena, ya, COVID-19. Dulu kita berpikir itu hanya kena pada orang lain, ternyata kena pada keluarga kita juga, orang-orang yang paling dekat, ya. Apalagi sekarang dengan variannya yang lebih canggih lagi, ya. Itu mungkin. Nah, itu situasi penderitaan. Lalu sakit, lalu menyerangnya apa? Ekonomi, ya. Kita mungkin nggak bisa usahanya kita itu, ya, secara ekonomi juga ikut terpengaruh, ya. Lalu kesehatan juga kita menurun, lalu masing-masing secara curiga, jangan-jangan kamu juga ada OTG, gitu. Itu situasi penderita. Tapi dikatakan tidak berhenti berharap pada Tuhan, ya, tidak berhenti berharap pada Tuhan. Minta penyembuhan, minta pemulihan, minta perbaikan situasi. Ya, kita boleh berusaha disuntik, ya, disuntik vaksin, ya, 2 kali, ya. Mudah-mudahan semua sudah disuntik vaksin, ya, sehingga lebih yakin, walaupun ya, tidak menjamin juga sih, tapi ya udah, karena ya, saya sudah disuntik vaksin 2 kali, ya, gitu, ya. Itu usaha, ya, divaksin, pakai protokol kesehatan, ya, di sini juga kalau misa itu pakai protokol kesehatan, ya. Pakai masker, cuci tangan, macam-macam, ya, itu usaha, ya. Lalu terus berusaha, tidak henti-henti, ya. Ya, apapun yang kita usahakan baik harus terus diusahakan. Lalu tidak henti-henti, lalu dijalankan, diwujudkan, ya. Tidak hanya cukup mengeluh, tidak cukup hanya bersungut-sungut, tapi ya apa diperbaiki dan dijalankan, gitu, ya. Seperti ibu yang minta anaknya disembuhkan, ya, tidak jemu-jemu, ya, datang kepada si hakim supaya perkaranya dibela, dan akhirnya perkaranya dibela oleh si hakim yang jahat. Atau siapa lagi itu ibu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, tidak pantas memberi makanan kepada anjing. Nah, dia merasa, tapi dia tidak merasa direndahkan oleh Tuhan Yesus karena ingin anaknya sembuh. Ya, jadi memang harus ada usaha, gitu, ya. Lalu dikatakan harus beriman kuat, ya, seperti wanita itu, ya, beriman kuat, ya, tidak putus-putus berusaha, lalu ya beriman kuat, ya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, ya. Kalau kita beriman kuat, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Apapun yang tidak mungkin kalau bersama Tuhan menjadi mungkin, ya. Elizabeth yang sudah tua, ya, katanya mandul, punya anak, ya. Sarah yang sudah umurnya berapa 90 tahun punya anak, Ishak, ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Lalu kerjasama, ya, kerjasama dengan kuasa Tuhan, ya. Makanya kalau di surat-surat Paulus dikatakan rohmu dan roh Tuhan harus bekerja sama, ya, untuk, ya, mewujudkan karya-karya Tuhan, ya. Ya, itu, ya. Lalu iman kuat, iman dari kuat, ya, itu harus diwujudkan, ya. Jadi sesuatu terjadi, mujizat itu terjadi, ya, kalau kita memang beriman kuat, ya. Kalau iman itu kita wujudkan, lalu Tuhan dengan kuasanya merestui permintaan kita itu yang beriman kuat, akhirnya terjadilah
ya, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Terjadilah mujizat, terjadilah penyembuhan. Itu saja yang dapat saya berikan dari tema ini. Ya. Silakan kalau mau sharing, silakan kalau mau bertanya. Itu saja, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Balok. Izinkan Lucy untuk merangkum beberapa poin yang bisa Lucy dapatkan dari renungan tadi. Iman tumbuh dari penderitaan. Iman wanita yang sakit pendarahan 12 tahun telah menyelamatkan dia dan menyembuhkan dia dari sakit pendarahan tersebut. Iman timbul dari pendengaran wanita tersebut kalau ada anak Daud, tabib sejati yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat menjadikan hal yang mustahil menjadi mustahil untuk digenapkan. Dan senantiasa bekerja sama dengan Roh Tuhan. Hanya itu yang bisa Lucy rangkumkan. Kita buka forum untuk pertanyaan dan sharing kepada sahabat-sahabat LPF.